para malaikat-malaikat ini. Maka ini tentunya merupakan bentuk apresiasi yang sangat tinggi. Nah, kami akan sebutkan beberapa golongan, ya, beberapa golongan manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ada berapa? Hanya ada 4 golongan manusia. Hanya ada 4 golongan manusia yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Makanya 4 orang ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan panjenengan semua masuk salah satu dari 4 golongan itu. Ini luar biasa ini. Apa itu? Baik, saya sebutkan satu persatu. Ya. Yang pertama, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang menuntut ilmu syar'i. Ya. Apa maksudnya ilmu syar'i? Maksudnya adalah ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat. Itulah ilmu agama. Maksudnya, ilmu syar'i itu maksudnya ilmu agama. Ilmu yang bersumber dari qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mana dalilnya? Nah, mana dalilnya orang menuntut ilmu itu? Ya, mana dalilnya orang menuntut ilmu agama, ilmu syar'i itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat? Dalilnya bisa dibuka, dibantu kitabnya, yaitu riwayatnya riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 69. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 69. Kita dengarkan. Silakan dibantu kitabnya dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 69. Yang ketinggalan catatannya jangan khawatir. Nanti kalau materinya tuntas PDF-nya akan saya kirim. Yang penting diperhatikan, jangan berisik. Ya, kita dengarkan baik-baik. Ya, alur kajian kita ini, ya, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, saya ulang lagi ya. Golongan yang pertama ini, golongan pertama yang yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Siapa mereka? Orang yang menuntut ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu agama. Ilmu yang bersumber dari qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, dan dipahami oleh generasi terbaik para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Silakan dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 69 dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan Pak Didi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan isi sabda Nabi. Silakan. Barang siapa menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Baik, itu belum poinnya. Nabi masih menjelaskan siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, maka nanti di hari kiamat orang itu nggak mungkin dibuat sulit oleh Allah. Makanya panjenengan kalau yaitu memberikan keringanan atau membantu saudara kita yang sedang dalam keadaan kesulitan, terutama saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, maka urusan kita nanti di hari kiamat dimudahkan oleh Allah. Urusan kita. Ya. Maka sisihkan harta Anda untuk membantu mereka. Atau mungkin saudara kita yang ada di tanah air kita,
yang sedang mendapatkan musibah seperti longsor, tsunami, gempa bumi, banjir bandang, mereka dalam keadaan kesulitan, rumahnya terbakar, maka kita berikan mereka bantuan. Ya, kita hilangkan kesulitan yang menimpa mereka. Maka Allah akan mudahkan kita nanti di hari kiamat. Allah nggak akan buat kita sulit di hari kiamat. Di kubur tidak akan dibuat sulit. Nanti di padang mahsyar tidak akan dipersulit oleh Allah. Bahkan ketika melewati sirat, jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, nggak akan dibuat sulit oleh Allah. Kenapa? Karena di dunia suka memudahkan urusan orang. Oh ini loh. Makanya kita jangan pelit sama saudara kita. Meskipun tidak kita bantu secara materi, mungkin kita menjadi problem solver, memberikan pemecahan masalah atas kesulitan yang dia hadapi. Nah, memberikan masukan, memberikan nasihat, meskipun itu dengan tenaga keringat kita, bukan dengan harta kita. Tapi mudahkan urusan orang. Lanjut Pak Didi, belum poinnya. Silakan. Barang siapa menutupi seorang muslim, Ya. niscaya Allah menutupinya di dunia dan di akhirat. Maksudnya yang dibaca Pak Didi tadi, menutupi seorang muslim, nutupi aibnya. Makanya aib saudara kita jangan dibongkar. Maka kalau kita suka nutupi aib saudara kita, aib kita nanti di akhirat, maka ditutup oleh Allah. Nggak akan dibongkar oleh Allah. Lah kita tidak, di masyarakat kita kan lihat. Banyak orang yang suka ngegosip, suka bongkar aibnya orang. Makanya ada istilah, ada istilah peribahasa, semut di seberang lautan. Ya. Apa ini? Semut apa kuman? Kuman ya. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di depan mata tak nampak. Itu ya. Jangan ngorek aibnya orang, dia sendiri punya aib kok. Ya, seperti itu. Jangan ngurusi perihalnya orang, dia sendiri aibnya banyak. Makanya kita kalau nutupi aib saudara kita, aib kita akan ditutup oleh Allah kelak di hari kiamat. Lah kita ini tidak maksum. Kita bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu maksum, nabi dan rasul itu maksum, terhindar dari dosa dan maksiat. Sedangkan kita adalah makhluk pendosa. Orang yang selalu terkena dengan yang namanya khilaf, lupa, dosa, dan seterusnya. Makanya ini menunjukkan kepada kita, tutup aib saudara kita. Makanya kalau ibu-ibu terutama mendengar ada aib saudara kita dibongkar, Anda mendengar, tolong ingatkan orang itu. Mbak, cukup Mbak, gak usah Mbak. Bu, cukup, gak usah. Panjenengan juga punya aib kok. Tutup aibnya saudara kita. Loh, temenan ini saya lihat sendiri. Memang betul Anda lihat sendiri. Biarkan urusannya dia sama Allah. Urusan Anda, maka tutup. Yaitu, mohon maaf, bertaubat kepada Allah. Karena setiap kita punya aib. Jadi nggak usah bahas aibnya orang. Mungkin kita sendiri juga punya aib. Ya. Baik, terus lanjut. Belum poinnya ini. Silakan. Barang siapa memudahkan orang yang dalam keadaan sulit. Loh, ini memudahkan orang yang dalam kesulitan. Maka niscaya Allah memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Sekarang poinnya. Silakan Pak Didi. Allah selalu menolong hambanya. Selama hamba itu menolong saudaranya. Sekarang poinnya, silakan. Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu. Seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ulang lagi Pak Didi. Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, seperti yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini, jauh-jauh dari rumah datang ke, yaitu majelis taklim ini, majelis taklim Az-Zahra. Iya, Mas Khairul tinggal di mana? Oh, Mojokerto. Ini Mojokerto ini. Iya, ada yang lebih jauh dari Mojokerto di sini. Iya, ini Mojokerto. Baik. Jauh-jauh datang untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi, silakan janjinya, silakan. Niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya.
Loh, Allah akan mudahkan jalan ke surga untuknya. Mudah-mudahan yang dimaksud dalam hadis ini kita semua yang hadir di majelis ini. Ya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat Allah mudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, belum kelar ya, belum kelar ini, belum kelar. Lanjut Pak Didi, poinnya, di mana letak orang nuntut ilmu itu dipuji Allah? Mana dalilnya orang nuntut ilmu agama dipuji? Belum kena dalilnya. Lanjut Pak Didi. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Taklimnya di masjid. Taklimnya di masjid. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Ya masjid berarti. Lanjut teruskan. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengkajinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, lalu mereka mempelajari Al-Quran. Tapi taklimnya di masjid loh ini. Taklimnya di masjid. Mereka mempelajari Al-Quran, isi Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka illa haffathumul malaika. Silakan. Dan saling mengkajinya di antara mereka, melainkan para malaikat meliputi mereka. Jadi malaikat turun meliputi mereka. Orang yang taklim nuntut ilmu di masjid, para malaikat itu turun mengerumuni mereka yang nuntut ilmu. Terus berikutnya, wa nazzalat alaihimus sakinah. Silakan. Ketenangan turun kepada mereka. Orang nuntut ilmu itu Allah akan berikan ketenangan dalam hati mereka. Terus pahala berikutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Silakan. Rahmat menaungi mereka. Stop. Allah turunkan rahmat untuk orang yang nuntut ilmu. Tapi di mana nuntut ilmunya? Masjid. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya ini. Silakan. Dan Allah menyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Dan Allah menyebut mereka, nama-nama mereka disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Inilah dalil yang menunjukkan orang nuntut ilmu agama dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Makanya orang nuntut ilmu itu mulia. Ya. Ustadz lah, kalau nuntut ilmunya seperti sekarang ada di rumah Ustadz, ganjarannya apa? Banyak. Ganjarannya tadi, panjenengan sudah dengarkan yang awal. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu tidak pandang bulu, masjidkah, rumahkah, musolahkah, atau manapun. Seperti itu. Adapun kalau yang taklimnya di masjid, lah ini ada pengkhususan. Yang taklimnya ngajinya di dalam masjid. Apa tadi pahalanya? Ada 4. Kalau panjenengan sempat nulis tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi yaitu diliputi para malaikat, kan gitu ya. Diliputi oleh para, ulang lagi Pak Didi, ulang lagi yang tadi, barang siapa meniti jalan, menempuh jalan. Silakan. Kalimat itu Pak Didi. Barang siapa, ya. Barang siapa meniti suatu jalan, ya, untuk mencari ilmu, terus niscaya Allah memudahkan jalan ke surga untuknya. Itu taklimnya tidak pandang bulu, baik di masjid, baik di rumah, maka jalan menuju surga. Ya panjenengan saat ini dapat ini, mudah-mudahan. Semoga Allah berikan ini. Itu nggak pandang bulu. Paham ya maksudnya di sini ya? Lah sekarang kita lanjutkan hadisnya, khusus yang taklimnya di masjid. Dapat apa? Lanjut Pak Didi, silakan. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Masjid berarti kan? Lanjut. Mereka membaca kitab Allah. Mereka di masjid itu mempelajari Al-Quran. Lanjut. Dan saling mengkaji di antara mereka, melainkan para malaikat meliputi mereka. Nah ini pahala yang pertama kalau taklimnya di masjid. Taklimnya di masjid dapat pahala yang pertama apa tadi? Dia menyelimuti, dikerumuni oleh para malaikat. Dikerumuni oleh para malaikat. Keutamaan yang nomor 2 kalau taklimnya di masjid. Lanjut Pak Didi. Ketenangan turun kepada mereka. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Yang nomor 3 Pak Didi kalau taklimnya di masjid.
rahmat menaungi mereka. Allah turunkan rahmat kepada setiap penuntut ilmu yang ada di masjid itu. Yang terakhir Pak Didi, kalau taklimnya di masjid, silakan. Dan Allah menyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama orang yang nuntut ilmu di masjid itu disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Oh, ya. Berarti kalau taklimnya di rumah seperti sekarang kan tidak di masjid, itu dapat pahala apa tadi pahalanya? Ayo, dimudahkan untuk memasuki surga. Kalau taklimnya di masjid bukan di rumah dapat berapa pahala tadi? 4. Nomor 1 dikerumuni. Yang nomor 2 apa tadi? Allah turunkan ketenangan. Yang nomor 3 apa tadi? Allah menurunkan rahmatnya. Yang nomor 4 apa tadi? Iya, Allah sebut nama mereka. Atau disingkat aja, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Lah ini dalilnya. Ya, jelas sampai di sini? Nomor 70. Nggak apa-apa. Kita dengarkan nomor 70. Ada tambahan. Silakan coba dibaca nomor 70. Sahih targhib wa tarhib, nambah dalil nomor 70. Silakan. Ayo. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan sahih targhib wa tarhib. Kalau tadi kan nomor 69, sekarang nomor 70. Silakan Pak Didi baca. Barang siapa meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu padanya. Nah, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu? Ya, nggak pandang bulu ini, entah di masjid, entah di rumah ini, nggak pandang bulu. Lanjut. Niscaya Allah mudahkan jalan ke surga untuknya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nggak pandang bulu tempatnya ya. Lanjut Pak Didi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Masya Allah, orang yang nuntut ilmu, baik itu di rumah atau di masjid. Nah ini ada tambahan. Para malaikat menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Berarti malaikat itu bersayap, Ustaz. Iya, malaikat Jibril itu punya 600 sayap, Bapak Ibu. Dalam hadis riwayat Bukhari, satu sayapnya Jibril itu kalau dikepakkan, dibuka, itu langit dan bumi memenuhi. Penuh langit dan bumi. Itu satu sayap. Lah ini 600 sayap. Bayangkan, inilah malaikat terbesar yang Allah ciptakan, yaitu malaikat Jibril. Rasul dari kalangan para malaikat, malaikat Jibril. Salah satu rasul dari kalangan para malaikat. Jadi malaikat itu ada rasulnya. Dan diantaranya rasul dari kalangan para malaikat, Jibril, Mikail, sama Israfil. Makanya Nabi itu kalau sholat tahajud, doa istiftahnya itu bukan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, bukan kabiro, bukan. Tapi doa yang Nabi baca ketika istiftah, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 malaikat disebut oleh Nabi ketika sholat tahajud, sholat malam. Baik, kembali ke materi kita. Lanjut Pak Didi, teruskan. Belum kelar itu. Nomor 70. Silakan, ayo. Sesungguhnya seorang alim dimohonkan ampunan untuknya oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Bayangkan, ya, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu mendapatkan yaitu sholawat dari penduduk langit, penduduk bumi, dan juga ikan-ikan besar yang ada di lautan, bahkan semut yang ada di lubangnya. Maksudnya sholawat di sini apa? Memohonkan ampunan bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi panjenengan ini menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu ini sadar tidak sadar, kita ini sedang didoakan ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya tidak ada ruginya orang taklim itu, nggak ada ruginya. Untung terus, ya. Makanya kalau bisa, ya ibu-ibu terutama, isi keseharian kita untuk menuntut ilmu. Bahkan haus untuk menuntut ilmu. Jadi kalau sehari nggak taklim, kalau bisa bingung, ya bingung, ya. Kok hari ini tidak ada taklim ya? Informasi di grup kok tidak ada taklim ya? Dia cari. Di mana ada taklim? Jangan kemudian alhamdulillah dino iki gak ono taklim. Jangan. Jadi awak iki wis iso istirahat. Jangan. Ya. Haus karena orang nuntut ilmu itu adalah bekal kita untuk
masuk ke surganya Allah. Allah mudahkan kita untuk masuk surganya Allah nanti di hari kiamat. Nah, itu ya. Baik. Seneng ngaji. Nah, baik, saya tambahkan satu lagi. Yang dari live ini ada pahala ya? Apakah yang sekarang ini mengikuti kajian secara online, ya, baik melalui Facebook atau melalui media sosial yang lainnya, apakah mereka dapat? Ya, mereka dapat. Mereka dapat. Ya, mereka mendapatkan ganjaran pahala yang sama, mendapatkannya. Baik. Dan tentunya yang lebih besar itu kalau melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Itu yang pahalanya besar. Langkah kakinya juga tercatat. Bagi mereka yang tidak melangkahkan kaki seperti pandemi kemarin, COVID, Corona kemarin, kan tidak ada kajian kan? Kajiannya kan lewat offline, lewat online semua. Melalui apa itu? Zoom. Ya, seperti itu. Maka tetap mendapatkan ganjaran, ya. Cuman yang lebih besar itu mendatangi majelis ilmu, ya. Baik, sampai di situ aja. Saya tambahkan nomor yang lain. Coba dibuka Pak Didi, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 86. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86. Saya tambahkan, ini bagi yang taklimnya di masjid. Saya tambahkan. Yang taklim nuntut ilmunya di masjid. Saya tambahkan. Ayo dibaca, Pak Didi. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 86. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Silakan. barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid. Loh, ke masjid tapi pagi. Taklimnya pagi di masjid. Taklimnya nuntut ilmunya pagi. Ulang lagi Pak Didi. Barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid. Lanjut. Dia tidak ingin kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya. Berarti yang Nabi sebut ini ada dua golongan manusia. Ada dua tipe manusia yang Nabi sebut dalam hadis ini. Yang pertama adalah mereka yang belajar. Yang kedua yang mengajarkan. Berarti murid sama gurunya dapat. Dua-duanya ini, gurunya dan muridnya. Muridnya dan gurunya. Dapat apa Pak Didi pahalanya? Silakan. Maka dia meraih pahala seperti orang yang berhaji. Di mana? Di mana hajinya sempurna. Masya Allah, dapat pahala haji loh ini. Hajinya sempurna. Meskipun orangnya belum pernah berangkat haji. Dapat ganjaran haji. Makanya kalau bisa, ya dalam hal ini harus ya kita jadwal setiap pekan itu taklim kemana saja. Masa liburan toh aja dijadwal. Ya, nah, tahun ini liburan ke sini, ya. Bahkan itu diagendakan ada yang sebulan sekali, ada yang setahun 2 kali, bahkan lebih. Liburan sekolah tahun ini ke sini, nanti liburan Idul Fitri ke sini, nanti lagi ada tanggal merah atau apa, ya cuti bersama, nanti liburannya ke sini. Kenapa taklim kok tidak diagendakan? Ya, seperti itu. Maka harus diagendakan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadikan nuntut ilmu itu seperti kebutuhan kita. Butuh, ya. Melebihi kebutuhan kita untuk makan dan minum. Nah, seperti itu, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan sebelum orang yang nomor 2. Mungkin Bapak Ibu pasti bertanya dalam hati, Ustadz, saya sudah dengar tadi, orang kalau taklim nuntut ilmunya di masjid, maka namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Namanya disebut. Itu nuntut ilmu agama yang model seperti apa? Kok sampai dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat? Maka jawabannya adalah ada 10 cara, ya, 10 adab dalam menuntut ilmu. Nah, 10 ini harus dilakukan semua supaya kita dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. 10 adab ini. 10 adab dalam menuntut ilmu. 10 adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ya jangan dikurangi ya. 10 ini wajib. Ya harus ada melekat dalam diri kita kalau menuntut ilmu. 10 ini. 1, yang pertama ini
ketika menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah. Tidak ada tujuan apapun. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada niatan apapun, kecuali ya, karena Allah. Harus ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Itu syarat pertama. Jadi 10 ini jangan dikurangi ya, supaya nama kita disebut, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat ketika nuntut ilmu. Saya ulang ya, nomor pertama, menuntut ilmunya harus ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apapun. Mana dalilnya? Dalilnya adalah, ya silakan dibuka Pak Didi, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 105. 105. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 105. Nah ini. Sahih Targhib wa Tarhib 105. Ayo. Ya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla." Silakan. Barang siapa mempelajari ilmu yang semestinya dicari karena wajah Allah. Terus, la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Silakan. Tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali demi mendapatkan manfaat dunia. Beda berarti nuntut ilmunya. Dia taklim nuntut ilmu tidak karena Allah. Lu tujuannya apa? Dagangan. Nuntut ilmunya untuk supaya barangnya laku, nggak boleh. Jadi silakan, saya tidak melarang, yaitu bagi mereka yang berjualan saat taklim. Saya tidak melarang. Tapi tolong ketika berangkat dari rumah, keluar rumah, niatnya harus ditata. Tolong, tanamkan saya taklim untuk ya menuntut ilmu agama. Ikhlas karena Allah. Ya. Jangan ditanamkan dalam hatinya supaya dagangan saya ini laris, supaya jangan ingin memperoleh keuntungan duniawi. Jangan. Ya. Jangan sampai niatnya berubah. Jangan. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 105 tadi ya. 105. Baik. Terus lanjut. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Silakan. Maka pada hari kiamat dia tidak mendapatkan wanginya surga. Padahal yakni aroma surga. Stop sampai di situ. Orang yang nuntut ilmunya tidak karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga. Seperti itu. Dia nggak akan dapat. Ya, makanya ini penting Bapak Ibu sekalian, kalau nuntut ilmu tolong ditata niatnya. Sebab ada orang taklim itu tujuannya adalah kepingin ketemu teman lama. Oh, ya. Aku tak teko be ketemu. Seperti itu. Ada juga yang niat taklim supaya dapat berkatan kotaan. Ada. Ya, seperti itu. Ada juga yang niat taklimnya itu adalah daripada sumpek di rumah, ya, mendingan ke taklim ketemu sama teman bisa terhibur. Berarti bukan untuk mengikis kebodohan yang ada dalam dirinya. Mestinya orang taklim ini tanamkan dalam hati, saya ini bodoh, saya tidak paham agama, maka saya harus kikis kebodohan yang ada dalam diri saya. Kalau saya tidak pergi ke kajian, maka kapan pintarnya saya dalam masalah agama? Sedangkan umur saya terbatas. Supaya saya sering ingat akhirat, supaya saya sering ingat dengan Allah, maka saya harus ke kajian, menuntut ilmu. Mestinya begitu tujuannya. Jadi tolong jangan bergeser niatnya dalam menuntut ilmu. Nah itu ya, baik. Itu nomor 1, ikhlaskan. Nomor 2, syarat nomor 2, jangan dikurangi loh ya. Supaya kita disebut nama kita oleh Allah di hadapan malaikat saat menuntut ilmu. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Oh iya, yang namanya orang taklim, jauhkan diri dari dosa dan maksiat. Menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Ya. Jadi kalau ada orang taklim masih bergelimang dosa, nggak mungkin manfaat. Makanya saya heran juga, ada seorang ibu-ibu, seorang akhwat, itu dia bertanya melalui kertas, Ustadz mohon nasihatnya. Saya datang hari ini taklim bersama suami saya, tolong mohon nasihatnya. Dia katakan bahwasanya bagaimana hukumnya
seorang laki-laki yang sering ikut taklim, tapi kalau di rumah suka lihat film porno. Suka ngaji kemana-mana, taklim Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, semuanya diikuti. Bahkan rajin ngaji, rajin taklim, 5 waktu berjamaah di masjid, tidak pernah ditinggal. Meskipun sakit, tetap ke masjid. Tapi kebiasaannya suka lihat kalau mau tidur, itu suka lihat gambar-gambar film porno. Ya apa Ustadz? Ya tidak ada manfaat. Yang namanya orang nuntut ilmu itu harus bersih dari dosa dan maksiat. Jauhkan diri dari dosa, nggak ada manfaat. Kenapa? Saya akan bacakan perkataannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada pelaku maksiat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Cahaya Allah itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang jauh dari dosa dan maksiat. Makanya kalau masih bergelimang dengan dosa, nuntut ilmu tapi kurang ajar, durhaka sama orang tua, nggak bisa. Ibu-ibu rajin taklim tapi kalau sama suami ngomongnya kasar. Wis menang. Sudah omawai. Gitu-gitu. Terus rajin taklim, apa manfaat ilmunya? Nggak akan manfaat. Nggak akan, jangan harap manfaat. Ya, sama tetangga nggak pernah akur. Terus rajin taklim, nggak akan manfaat. Nggak akan manfaat. Seperti itu. Ya, kata-katanya kasar, nggak akan manfaat. Maka ilmu itu baru bisa bermanfaat. Cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita berubah menjadi orang soleh kalau kita menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Seperti itu. Baik. Ini yang nomor 2 ya. Nomor 2 syaratnya. Nomor 3. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya saya bacakan ini perkataannya Imam Mujahid bin Jabir. Ya. Imam Mujahid bin Jabir, beliau wafat tahun 104 Hijriah. Apa kata beliau? Perhatikan baik-baik. Ini fatwa ulama. Kata beliau rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Yang artinya, saya ulang, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Artinya, tidak akan mendapatkan ilmu bagi orang yang malu dan orang yang sombong. Nah, mungkin. Ini riwayat Bukhari, tapi secara mu'allaq. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu tidak mungkin bisa didapat untuk 2 orang. Yang pertama malu, yang kedua sombong. Makanya banyak, mohon maaf ini, maaf. Ada orang berusia lanjut usia, usia tua. Iya. Ternyata dia tidak bisa baca Quran. Dia tidak bisa baca Quran. Gak bisa baca Quran. Terus saya tanya, Pak, kenapa kau tidak belajar tahsin? Kenapa kau tidak belajar di masjid? Kan ada sekarang itu kelompok orang-orang lansia belajar Quran. Buta belajar dari awal. Ya. Kenapa? Apa jawabannya? Awak Dewi ini sudah tua, Ustaz. Awak Dewi tua, Ustaz. Izin, Ustaz, mau belajar. Saya itu malu sama cucu saya, Ustaz. Ya. Lu jangan malu. Gak akan dapat ilmu orang yang malu. Ya. Harus belajar, jangan malu. Ya, jangan malu. Ya. Saya kalau lihat ini, mana ini, di salah satu masjid, saya tidak sebut nama masjidnya ya. Di salah satu masjid, itu tiap sore, itu ada, kelompok taksin yang ngaji gitu ya. Itu membuat lingkaran ada 5 orang atau 7 orang. Dan itu selalu ada ustadz pembimbingnya. Itu yang saya lihat itu sudah tua-tua, umur 70, umur 60. Mereka tidak malu. Meskipun bacanya itu baru aba, ba'a, ya bata. Ya Allah,
Oh iya, ini yang benar ini. Jangan malu, orang nuntut ilmu jangan malu. Terus yang kedua, tidak akan bermanfaat ilmu itu bagi orang sombong. Allah tidak akan pernah menurunkan ilmu manfaat bagi orang yang sombong. Baru taklim sekali, koyo dadi ustaz. Ya, baru taklim sekali, baru taklim baru aja. Seperti yaitu orang yang sombong, nggak boleh. Orang sombong itu kan meremehkan orang, ya, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nggak boleh, ya, seperti itu. Langsung main judgment aja. Ini bid'ah, wah, ini sebentar, ya, seperti itu. Jadi ilmu agama ini nggak bisa dikursus, nggak bisa. Kursus dakwah 4 bulan, ya, langsung jadi ustadz, nggak bisa. Gak bisa. Agama ini tidak bisa dikursus, gak bisa. Ya, ilmu agama ini harus dipelajari secara runut seperti itu. Belajar, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kan banyak sekarang ya artis-artis, ya, artis-artis langsung mendadak jadi ustadz. Ada enggak? Ya, keluar dari penjara langsung jadi ustadz. Ada enggak? Karbitan, ya, ada yang seperti itu, ya. Yang dia tidak punya basic, tidak pernah belajar tentang agama. Dia dulu tidak pernah belajar agama, ya. Hanya modal pinter bicara, beretorika, ya, seperti itu. Sehingga ketika dia berceramah, tidak ada satupun qala Allah, qala Rasul, nggak ada. Nggak ada Allah berfirman, Nabi bersabda, nggak ada. Yang penting kajian apa yang dia sampaikan menarik. Nah, seperti itu. Sing penting jamaah seneng, isine guyon tok, nggak ada firman Allah, nggak ada sabda Nabi. Nah, seperti itu. Maka ya kayak begini nih banyak. Ya, maka nggak boleh. Ya. Jadi kita lanjutkan. Yang nomor 4. Nomor 4. Saya tanya sama Bapak Ibu sebelum nomor 4. Sebelum nomor 4. Saya tanya, Nabi Musa alaihissalam itu termasuk ulul azmi atau tidak? Ulul azmi. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Iya. Saya tanya lagi terakhir. Nabi Musa itu belajar sama Nabi siapa? Khidir. Ya, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir gak masuk ulul azmi. Yang ulul azmi itu cuma 5 orang. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ternyata Khidir gak masuk ulul azmi. Tapi Musa alaihissalam belajarnya sama Khidir. Berarti orang nuntut ilmu agama tidak boleh malu, izin, tidak boleh. Nggak akan dapat ilmu, nggak akan dapat ilmu. Ya, dan jangan sombong, jangan sombong. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 4. Nomor 4 ya. Kenapa, Bu? Ulul azmi. Ya. Makanya kok berisik opo gitu ya. Ya. Nah, ini menghafalkannya gampang. Minim, M-I-N-I-M, minim. Tulis minim. M-nya Muhammad, I-nya Isa, N-nya Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya lagi Musa. M-I-N-I-M, minim. Bisa nulis minim? Saged? Ya, M-nya siapa? I-nya siapa? N-nya siapa? I-nya lagi siapa? Ibrahim. M-nya siapa? Silakan mau dibolak-balik, monggo. Yang penting minim 5. Makanya jumlahnya cuma 5, minim juga. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? 4. Syarat supaya kita disebut nama kita oleh Allah di hadapan para malaikat saat menuntut ilmu. Yang nomor 4 adalah mendengarkan baik-baik perkataan, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh sang guru, ustadzkah, syekhkah. Ya. Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh sang guru. Ketika pelajaran disampaikan, dengarkan baik-baik. Jangan ngobrol, jangan berisik. Jangan berisik. Kenapa? Kita ini sedang berada di majelis yang dicintai oleh Allah.
Kita bukan rapat RT, rapat RW, rapat kecamatan, bukan. Ya, kalau mereka rapat di pendopo, bahas masalah KK, KTP, itu nggak ada. Ini bukan ilmu agama. Ya, ini bahas kalau Allah, kalau Rasul. Majelis ini Allah turunkan malaikat. Jadi jangan berisik, jangan rame, jangan ngobrol, jangan kelesak-kelesik, jangan. Ya, seperti itu. Yang fokus yang disampaikan oleh sang guru. Itu adabnya itu. Katanya kita kepingin nama kita disebut oleh Allah. Apalagi turu ambil keletak keleduk. Gak iso. Ada ndak taklim turu? Ada ndak? Tangi. Ya, seperti itu. Ngantuk jangan ikut taklim di rumah tidur. Ya, atau langsung ambil air wudhu. Kenapa? Percuma, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Apa manfaat yang dia terima? Makanya dalam harus fokus. Ya, seperti itu. Lah ini bagi bapak-bapak mungkin kalau taklim di majelis taklim lain itu ngantuk. Ya ini gara-gara suka lihat apa ini Jerman melawan Persebaya. Nah, seperti itu. Ya. Ini waktunya piala apa ini ya? Nggak tahu piala apa itu. Nggak usah dilihat ya. Seperti itu. Kita lanjut. Eman 1,5 jam lihat bola. Ya, kalau dipakai baca Al-Quran itu bisa 1 juz. 1 juz bahkan lebih. Bisa 1 juz bahkan lebih. Eman kan? Sedangkan umur kita yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi dengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustadznya, gurunya. Dalilnya Quran surat 7 Al-A'raf ayatnya 204. Quran surat 7 ayat 204. Ya, kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Quran surat berapa tadi? 7. Surat 7 itu surat apa? Al-A'raf ayatnya berapa? 204 aja. Apabila dibacakan Al-Quran, kalau dibacakan Al-Quran ayat-ayat Allah, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Diamlah, perhatikan dengan tenang. Jadi kalau ada sang guru menyampaikan firman Allah, hadis Nabi, dengarkan ya dengan tenang, perhatikan. Karena itu adabnya, supaya nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, itu ya. Kalau kita lihat para sahabat, Nabi itu kalau menyampaikan, yaitu nasihat, itu mereka itu tenang, mereka memperhatikan dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi mereka sampai-sampai saking tenangnya mereka, hampir saja burung itu hinggap di atas kepala mereka. Karena apa? Karena burung itu tidak mungkin hinggap di ranting yang bergoyang. Nggak mungkin. Nggak mungkin ranting bergoyang, burung itu hinggap. Burung itu akan hinggap di ranting pohon yang tenang. Maka dia akan hinggap. Maka saking tenangnya sahabat, memperhatikan betul-betul yang disampaikan oleh manusia yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai burung itu mau hinggap di atas kepala mereka. Baik. Jadi ini nomor 4. Nomor 5. Mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Jangan jauh-jauh. Mendekat. Jadi kalau taklim itu mendekat sama guru. Jangan jauh-jauh. Ya, kecuali wanita, ibu-ibu. Ya. Jangan dekat sama ustadznya. Ya. Seperti itu, kecuali ada hijabnya, pembatas, nggak apa-apa. Maka dekat sama pembatas itu nggak apa-apa, itu termasuk dekat, ya. Seperti itu. Jadi jangan menjauh dari guru, ya. Artinya mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Saya itu pernah ngisi kajian, Bapak Ibu, ngisi taklim di salah satu masjid ini di daerah Ketintang. Ternyata kajiannya pada subuh. Ternyata yang hadir itu semuanya itu menempel tembok semua. Jadi di depan saya ini tidak ada apa-apa, kosong. Orangnya itu nempel tembok. Ada enggak yang kayak gini? Ya itu ya. Tidak tua, tidak muda.
Ternyata nempel tembok. Jadi di depan aku ini nyeramai sopo ternyata. Lah ternyata ada teman-teman kita yang mungkin baca di grup WA, ada taklim mereka ada langsung duduk di depan. Di depan saya langsung. Lah ini yang benar begini. Tapi setelah kajian, teman-teman kita dirasa taklim kok lu ngarep. Dan akhirnya gaya tok iya. Akhirnya apa? Saya tidak boleh isi lagi kajian di sini. Seperti itu. Jadi mereka ini salah. Yang benar taklim itu bukan melingkar kayak gitu. Nemplek di tembok itu. Ya. Nggak tua, nggak muda. Lo gegere lo sehat-sehat. Ya. Punggungnya itu lo masih sehat. Kenapa? Kecuali over lansia. Butuh sendenan. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Makanya, mohon maaf ini. Kalau saya lihat di beberapa masjid itu ada takmirnya itu menyediakan ini loh, sajadah yang ada sandarannya itu. Kan itu ada ya, sajadah. Itu banyak disiapkan. Itu untuk lansia. Jadi mereka itu duduk persis di depan ustadz tapi sambil senden. Gak apa-apa. Saking kepinginnya deket sama sang guru. Itu yang benar. Itu ya. Baik, jadi aneh. Saya lihat di sebagian masyarakat kita, kalau deket ustadz itu dianggap sok-sokan. Ya, gaya-gayaan. Ya. Itu sehingga mereka yang benar itu melingkari. Lah saya pernah juga lihat di salah satu masjid, masjidnya gede, besar ini, masjidnya besar ini. Ternyata di tengah-tengahnya masjid itu kubah. Ya makanya suaranya menggaung karena kubah. Ternyata ketika taklim di depan ini nggak ada apa-apa, mereka itu dempis semua, nempel tembok semua. Masjid segitu besarnya. Wih, ya kenapa? Ya, seperti itulah. Jadi nggak boleh ini Bapak Ibu sekalian. Yang benar itu adalah mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Mana dalilnya? Sahih Muslim. Nomornya, nomor asli dulu tak kasih. Boleh. Nomor 2176. 2176. Nomor asli. Nomor asli. Sahih Muslim. 2176. Nomor asli. 2176. Kalau nomor cetakan terjemahan nomor 2038. Nomor asli 2176. Kalau cetakan terjemahan 2038. Silakan dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu. Ya betul ya Abu Waqid ya. Silakan. Dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu bahwa pada saat Rasulullah SAW sedang duduk di masjid beserta para sahabatnya. Nabi waktu itu di dalam masjid bersama para sahabat. Lanjut. Tiba-tiba datang 3 orang. 3 orang datang. Ingat baik-baik ya, 3 orang ini. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu tentang 3 orang ini. Lanjut. Yang 2 orang mendatangi Rasulullah SAW. Yang 2 orang masuk masjid, sedangkan yang 1 Pak Dini. Sedang yang seorang lagi terus pergi begitu saja. Jadi mereka, yang 1 orang ini merasa di dalam sudah penuh, tidak ada tempat duduk, akhirnya pulang. Yang 1 ini, lanjut. Yang 2 masuk masjid, terus lanjut. Salah seorang di antara yang berdua tadi kemudian mencari tempat yang kosong dalam halaqah tersebut. Nah, jadi yang 2 orang yang masuk masjid itu, yang 1 itu duduk paling depan. Jadi dia mencari tempat-tempat yang luang, seperti itu, yang lowong. Lanjut teruskan. Lalu dia duduk di situ. Duduk, terus yang satunya lagi. Sedangkan seorang lagi mencari-cari tempat dan duduk di bagian belakang. Jadi yang 1 lagi sungkan dia. Kalau ngelangkai pundaknya orang, wis duduk sedapatnya. Yang penting oleh tempat duduk, dapat tempat duduk. Yang satunya duduk paling depan. Sedangkan yang tadi, yang nomor 3 pulang. Karena jamaahnya sudah penuh. Lanjut teruskan. Silakan. Adapun orang yang ketiga, dia pergi begitu saja. Lanjut terus. Setelah Rasulullah SAW selesai memberikan pengajian. Nah, setelah selesai memberikan taklim, kajian, apa kata Nabi? Beliau bersabda. Silakan. Perhatikanlah. Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang bertiga itu? Orangnya ada di situ yang 2, yang satunya sudah pulang. Nabi katakan, maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang ini? Yang 1 sudah pulang, yang 2 ada di situ. Lanjut teruskan. 1 di antaranya mencari tempat di sisi Allah. Terus. Maka Allah melapangkan tempat baginya. Yang 1 cari tempat yang paling depan, maka Allah akan melapangkan tempatnya nanti di hari kiamat. Maka sunnahnya itu mencari tempat yang depan, jangan yang belakang. Terus yang satunya? Orang yang kedua malu-malu.
malu-malu melangkahi pundaknya orang, makanya dia nggak mau melangkahi pundak orang, dia duduk sedapatnya, meskipun paling akhir duduknya. Lanjut. Maka Allah pun malu pula kepadanya. Yang nomor 2 ini orang yang pemalu, maka Allah malu kepada orang itu. Maksudnya Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Allah malu untuk tidak memasukkannya ke surga. Itu maknanya. Terus yang ketiga, dan orang yang ketiga jelas dia berpaling. Maka Allah berpaling pula daripadanya. Kan ada orang nuntut ilmu itu baru mau parkir, waduh, parkirnya atur, parkirnya jauh, mulai pulang. Maka Allah akan berpaling dari orang ini. Nanti dari kiamat Allah berpaling. Tapi kalau kita tetap nekat meskipun dapat parkir jauh ini dapat parkir jauh, ya. Sebagaimana pernah kejadian ada taklim di Masjid Mujahidin Perak. Itu yang datang Ustadz senior kita, kalau nggak salah waktu itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu parkiran itu full. Saya ketemu parkiran jauh Bapak Ibu. Hampir yang putar balik itu. Yang putar balik arah ke Ampel itu. Saya hampir dapat situ. Sudah. Saya datang waktu itu sama istri. Saya bilang, ya apa ya, begini ya, pelaku, bismillah. Apa-apa. Oleh pahala lagi. Satunya lagi, dia mau parkir ragu-ragu. Sini aja Pak. Ya. Dia bilang, tin ngebel tukang parkirnya. Bos, ya Pak di depan. Full. Sini aja Pak, belakang saya Pak. Oh enggak aja Ustaz, sudah kalau gitu. Assalamualaikum, putar balik. Ya wes sudah, belum ditakdir taklim berarti. Itu berarti orang yang keberapa berarti tadi itu ya. Orang ketiga. Baik. Kita datang masuk jalan jauh ini. Masuk ya betul kita sampai alhamdulillah qadarullah kita bawa sajadah. Kita duduk di atas sandal-sandal. Jadi sandal-sandal itu tak kasih sajadah, saya duduki. Seperti itu. Jadi paling belakang datanya karena di depan full. Sudah nggak muat ini jamaah. Nah, makanya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau taklim kalau bisa satu datang lebih awal, kalau bisa yaitu paling depan. Ya, baik, seperti itu. Jangan mojo-mojo, ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 6. Nomor 6. Berusaha menghafalkan ilmu yang telah disampaikan, ya dihafalkan. Sebab ada orang itu senang taklim dicatat dong, tapi gak diamal loh. Ada enggak ya kayak gini? Ada. Seneng nyatet, dicatat terus ya, sampai lengkap loh itu, bawa stipo, bawa stabilo, bawa bolpen hitam, bawa bolpen biru, bawa bolpen merah. Ya. Nanti yang penting-penting di stabilo, seret. Ya. Nanti apalagi di garis sampai bawa penggaris, lengkap itu, tepai lengkap. Ya. Tapi jilbabannya ya pancet, cet, ya situ sudah. Gak berubah. Akhlaknya pancet, cet, gak berubah. Ya enggak benar ini, enggak dapat ilmu manfaat. Namanya ilmu itu ya harus diamalkan. Dihafalkan ilmu yang disampaikan. Wong saya kalau ngasih PR ke jamaah sekalian ini doa Nabi, PR ya, bulan depan tak tes satu persatu. Ustaz, gak teko Ustaz. Ustaznya dalam ancaman, bayangkan. Ya, lihat ya, seperti saya tidak masuk Ustaz. Macam-macam. Itulah kondisi jamaah kita. Ya, maka tidak boleh, harus dihafalkan ilmu yang disampaikan. Ya, baik. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 92. Sahih Targhib wa Tarhib 92. Ayo. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 92. Silakan dibaca. Ayo. Ya. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ia berkata. Iya, silakan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di Masjid Taif di Mina. Ya, apa sabda Nabi? Nadzarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha man lam yasma'aha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Semoga Allah memuliakan seorang hamba yang mendengar ucapanku. Semoga Allah memuliakan seorang hamba
yang mendengarkan ucapanku berarti sabda-sabda Nabi. Lanjut teruskan. Lalu dia menghafalnya. Loh, dihafalkan kan? Sabdanya Nabi dihafalkan, diingat-ingat. Lanjut. Memahaminya. Loh, dipahami maknanya apa hadis Nabi ini. Terus. Dan menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Loh, disampaikan lagi. Minimal kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Bapak tadi nak taklim itu dapat ini. Ibu tadi taklim itu dapat ini. Atau anaknya ikut taklim. Mama, aku tadi ikut kajian, itu dapat ilmu itu ini. Nabi itu pernah bersabda begini. Sampaikan. Orang itu nanti dimuliakan oleh Allah di hari kiamat. Itu dihafalkan dan disampaikan. Minimal ke anggota keluarga kita yang terdekat. Itu ya. Baik. Jadi jadilah ustadz untuk keluarga kita. Itu. Sebab ada suami itu seneng taklim, tapi tidak pernah transfer ilmu ke istrinya, nggak pernah. Jadi istrinya nggak tahu apa-apa, sholat sing bener kaya opo, nggak tahu. Ya, seperti itu. Padahal suaminya rajin taklim. Ya. Terus istrinya ke taklim, majelis taklim, ya, ternyata pakaiannya pakaian yang nggak syar'i. Istrinya masih melakukan tabarus. Apa tabarus? Menampakkan perhiasan. Padahal suaminya sudah tahu dalil. Wanita keluar rumah nggak boleh menampakkan perhiasan. Lah ini berarti senang taklim tapi tidak transfer ilmu. Sudah Ustaz, sudah tak sampaikan. Cuman memang wangil tuturan istri itu Ustaz. Ada enggak yang kayak begini? Ya, ya sudah. Dalam hal ini jangan bosan memberi nasihat. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 7. Nomor 7. Ini syarat nomor 7 loh. Jangan dikurangi loh ya yang tadi itu. Jangan dikurangi. Supaya kita disebut oleh Allah nama kita di hadapan para malaikat saat menuntut ilmu. Yang ketujuh, mengikat ilmu dengan tulisan. Mengikat ilmu dengan tulisan. Mengikat ilmu dengan tulisan. Ilmu itu dicatat. Jadi kalau ke taklim bawa alat tulis. Ini alat tulisnya lengkap, ternyata kacamatanya ketinggalan. Ya tetap gak nulis ya. Enggak bisa. Ya apa Ustaz? Ya. Ini kocok meripat ketinggalan ya. Gak nulis. Ya, jadi ini nggak boleh. Kalau bisa yang lengkap. Ya. Yang lengkap. Ya. Jadi kalau kita liburan itu biasanya kan direncanakan ya. Kita liburan misalnya 3 hari. Itu mulai dari awal bawa baju berapa, terus perlengkapan mandi apa saja, terus bawa makanan apa, nanti bawa apa, nanti apa, semuanya. Apalagi perjalanan jauh itu biasanya mobilnya diservis dulu. Masukkan ke mana ini? Bengkel. Oh, diservis karena perjalanan jauh. Luar biasa kalau liburan. Ya, prepare-nya luar biasa. Tapi kenapa kalau taklim mulai malam itu disiapkan? Menit taklim bawa buku ini, kitabnya ini yang tak bawa, alat tulis tidak. Bawa alat tulis 2, bolpen itu diperhatikan, tapi gak iso melakukan bentek. Apa kabeh? Gak iso apa? Ya. Tintanya habis semuanya. Tintanya habis, gak kena kabel loh, berarti gak prepare. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan, ayo diikat. Ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Mana dalilnya? Dalilnya dalam kitab Silsilah Hadis Shahih. Kitabnya nggak saya bawa ini. Silsilah Hadis Shahih. Nomornya nomor 2026. Itu nomor asli ya. 2026. 2026. Kalau bisa, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya, mudah-mudahan jadi ladang amal. Yang punya kitab Silsilah Hadis Shahih, kan ada 3 jilid itu, kitab itu. Mungkin di PDF kan, lalu dikirim ke saya. Silsilah Hadis Shahih itu ada 3 jilid. Penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Lah itu kalau ada yang bisa di PDF kan isinya, lalu dikirimkan ke saya. Nah, karena kitab itu sering kita pakai, mudah-mudahan jadi ladang amal-amal jariah yang tidak putus sampai hari kiamat. Baik. Nomornya tadi nomor asli 2026. Saya bacakan aja dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nabi yang bilang itu. Ikat ilmu itu dengan tulisan, dicatat. Dicatat. Ilmu itu dicatat. Apa yang disampaikan oleh sang guru dicatat. Ya. Kita lanjutkan. Saya kalau lihat catatannya ibu-ibu itu, wah lengkap-lengkap. Itu rajin, ibu-ibu itu rajin. Ya. Rajin. Sampai taklim dengan saya bertahun-tahun. Itu buku itu sampai ditumpuk-tumpuk, di staples sih. Sampai itu. Ya, mudah-mudahan diamalkan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ditumpuk toh. Ya enggak lah. Ya. Pak Dedi jangan suudzon ya. Di sini enggak ada yang begitu, enggak ada yang ngaku. Kita lanjutkan. Nomor 8. Berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Iya, ilmu itu harus diamalkan. Berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ilmu itu diamalkan. Harus diamalkan. Mana dalilnya? Dalilnya ada ancamannya loh ini. Ini ada ancamannya. Coba dibuka Pak Didi, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 131. 131. Ilmu itu harus diamalkan. Orang taklim diamalkan sedikit demi sedikit. Apa yang dia dapatkan diamalkan. Ya. 131 riwayat At-Tabrani dari Jundub bin Abdillah Al-Azdi radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Jundub bin Abdullah Al-Azdi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamasalis siraj ya yudhi'u lin-nasi wa yahqiru nafsahu." Silakan. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang nuntut ilmu. Ya, terus dia sampaikan ilmu itu. Lanjut, ternyata mengajarkan kebaikan kepada manusia dan dia melupakan dirinya sendiri. Jadi kan ada orang itu suka nasihati tapi dia tidak pernah ngamalkan. Suka nuturi orang tapi dia tidak pernah ngamalkan. Yang rajin tahajud, ya tahajud itu ganjarannya besar tapi dia tidak pernah tahajud. Wong tangi ini kerinan terus, subuh ya kerinan. Seperti itu, tapi suka nuturi orang. Orang yang seperti ini bagaimana? Lanjut. Maka adalah seperti lampu. Seperti lampu yang bercahaya bagi orang-orang, sementara dia membakar dirinya. Nah, seperti itu. Lihat, lampu apa itu? Lilin atau lampu lentera. Ya, oblik itu kan? Nah, itu kan? Itu bisa menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri terbakar. Seperti itulah orang yang tahu ilmu, ya, dia sampaikan, betul disampaikan, taklim terus disampaikan, tapi dia sendiri nggak ngelakoni, nggak melakukan. Seperti itu, seperti lilin. Betul. Ya, lilin. Dia menerangi sekitar, tapi membakar dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka ilmu itu harus disampaikan. Bahkan nanti di hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah kan 4. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Manusia tidak akan pernah bergeser kakinya kelak di hari kiamat sampai dia lolos menjawab 4 pertanyaan dari Allah. Salah satunya adalah an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Itu ilmu itu harus diamalkan. Nomor 9. Yang tadi itu yang saya kasih contoh. Seneng taklim tapi ternyata masih suka lihat film porno. Nah, itu berarti tidak manfaat ilmunya, tidak diamalkan. 9. Ya. Hendaklah setiap penuntut ilmu selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Hendaklah setiap penuntut ilmu selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalilnya, silakan bisa dibuka dalilnya. Ya. Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam riwayat. Sebentar. Coba dibuka dulu tentang ilmu yang bermanfaat. Doa yang dibaca setiap selesai subuh sama ketika zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu riwayatnya Ibnu Majah itu. Iya, riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah nomornya sebentar ya. Nomornya ini yang agak lupa. Ya, ditulis dulu. Riwayat Ibnu Majah yang jelas. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Termasuk ketika minum air zam-zam. Itu kan ada, minum air zam-zam itu kan Allahumma inni as'aluka. 925. Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah nomor 925. Ibnu Majah nomor 925. Itu nomor asli. Ibnu Majah nomor asli 925. Ketika minum air zam-zam kan gitu. Bagi ibu-ibu yang pernah mendengar doa minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya betul, 925. Silakan Pak Didi baca 925 Ibnu Majah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, iya silakan, ketika hendak salam dalam salat subuh, Nabi SAW mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, boleh dibaca sebelum salam, boleh dibaca setelah salam. Ya, lanjut artinya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, terus rezeki yang baik, terus dan amal yang diterima. Dan amal yang diterima, gitu ya. Termasuk minum air zam-zam tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari semua penyakit. Obat dari semua penyakit. Tambahkan lagi dalil Sahih Targhib wa Tarhib nomor 123. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 123. 123. Itu Nabi mengajarkan kepada kita, tolong ini dihafalkan. Loh, saya suruh lo ini ngapalkan. Itu berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika minal arba, min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yaksha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yaksh, wa min du'ain la yusma. Baik, silakan, ayo. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW berdoa. Nah ini perhatikan isi doanya. Nabi berlindung dari 4 perkara. Apa saja itu? Silakan. Ya Allah. Ya. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oh, itu yang pertama, dari ilmu yang tidak manfaat. Itu nomor 1. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Nomor 2, dari hati yang tidak khusyuk. Dari hati yang tidak khusyuk. Itu nomor 2. Ini redaksinya beda ya, sama yang tadi saya bacakan. Nomor 3, dari apa? Dari nafsu yang tidak pernah kenyang atau puas. Nah, dari nafsu yang tidak mengenal puas, tidak punya sifat qanaah. Nomor 1, berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Nomor 2, dari hati yang tidak khusyuk. Nomor 3, dari yaitu jiwa atau nafsu yang tidak mengenal puas. Nomor 4, dan dari doa yang tidak mustajab. Nah, dari doa yang tidak mustajab, doa yang tidak didengar. Nah, itu ya. Baik.
Jadi itu nomor 9. Nomor 10, terakhir 10. Ya, supaya kita disebut oleh Allah, nama kita di hadapan para malaikat pada saat menuntut ilmu. Syarat yang ke-10, ya, yang ke-10 adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Mendakwahkan, disampaikan kepada orang lain, mendakwahkan. Dan minimal kepada keluarga kita terdekat. Minimal itu dulu. Mendakwahkan. Dalilnya di mana? Quran surat nomor 41 ayatnya 33. Quran surat 41 itu surat apa? Fussilat. Ayatnya 33. Fussilat ayat 33. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Ya, jadi nomor 10 mendakwakan ilmu. Quran surat Fussilat ayat 33. Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Silakan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, terus mengerjakan amal yang saleh, terus dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Lihat itu kalimatnya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ya, artinya apa? Mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Jadi berdakwah itu sebaik-baik perkataan, kata Allah. Sebaik-baik perkataan itu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Itu sebaik-baik perkataan. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain itu disebutkan, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib, ya. Shahih Targhib wa Tarhib, ya. Nomornya ini. Ya. Jilidnya jilid 1, Shahih Targhib wa Tarhib. Iya. Shahih Targhib wa Tarhib. Ini kok nggak bisa ya. Jilidnya adalah jilid 1. Ya. Nomornya. Nah ini. Nomornya adalah (81). Silakan. Shahih Targhib wa Tarhib nomor 81. Kita dengarkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nah ini menarik ini. Silakan. Ayo. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, iya. Ada dua orang yang disebut aja. Rasulullah SAW bersabda, silakan. Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan baik-baik. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna muallimin nasil khair. Silakan. Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Sesungguhnya Allah. 1. Malaikat-malaikatnya. 2. Malaikat-malaikatnya. Terus. Penduduk langit. Stop. Penduduk langit itu nomor 3. Nomor 4. Dan penduduk bumi. Nomor 4 penduduk bumi. Terus nomor 5. Bahkan semut di liangnya. Semut yang ada di lubangnya. Nomor 6. Sampai ikan-ikan yang besar. Yang ada di lautan itu nomor 6. Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut yang ada di lubang, ikan-ikan besar yang ada di lautan. Lanjut. Semuanya berselawat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Semuanya bersolawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maksudnya apa bersolawat? Kalau solawat itu datangnya dari Allah, Allah bersolawat maksudnya adalah Allah memberikan pujian, sanjungan. Sedangkan kalau solawat itu datangnya dari malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut yang ada di lubang, termasuk ikan-ikan besar yang ada di lautan, maknanya adalah memohonkan ampunan untuk orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan yang namanya mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tidak harus lulusan Madinah, tidak harus gelarnya LC, lulusan Lipia, tidak harus jadi ustadz, Bapak Ibu pun bisa mengajarkan kebaikan kepada keluarganya. Yang sederhana saja, nggak usah yang muluk-muluk. Nah, kalau pakai sandal dimulai kaki kanan, melepas sandal kaki kiri. Nah kalau makan minum tangan kanan,
Ya, nak kalau menyisiri rambut dimulai dari rambut sebelah kanan, pakai baju tangan kanan, pakai celana kaki kanan, nak masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Yang sederhana aja, nggak usah yang molo-molo. Karena yang kita ajarkan itu manfaat. Bahkan kita didoakan ampunan oleh malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut yang ada di lubang, dan ikan-ikan besar yang ada di lautan. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Itu baru nomor 1. Kita masih kurang berapa? 3. Ya, 3 orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan 1 lagi. Saya tambahkan 1. Ya, nomor 2 kan sekarang. Karena ada 4 orang yang dipuji oleh Allah. Ya. Ini nomor 2. Orang yang sedang wukuf di Arafah. Orang yang sedang wukuf di Arafah. Orang yang sedang wukuf di Arafah. Itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Mana dalilnya? Orang yang wukuf di Arafah. Jadi jamaah haji kita yang saat ini mereka hari terakhir tasrik ini mereka bagi mereka terakhir kemarin ya. Terakhir kemarin. Kalau kita sekarang ya, berarti mereka sekarang menanti pulang. Ya, menuju ke tanah air. Itu mereka ketika wukuf pada hari apa mereka wukuf berarti? Hari Sabtu ya. Minggunya mereka kan hari raya Saudi Arabia. Kalau kita kan hari raya Senin. Maka itu mereka dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah. Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Nomornya 1154. Jangan berisik Bu ya, jangan berisik. Karena syaratnya taklim adalah tenang. Supaya kita disebut oleh Allah. Kan syaratnya itu. Eman kan capek-capek taklim, sudah jauh-jauh, waktunya terkuras, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Ya, sabar. Kalau ketinggalan, sabar aja. Sabar. Nuntut ilmu itu harus sabar. Nek ustadz rodo kecepatan, ketinggalan, sabar. Pasti diulang lagi. Dan Anda boleh tanya, apa tadi yang nomor sekian? Di mana dalilnya? Boleh. Yang penting, jangan pada waktu ustadz nyampaikan, Anda berisik. Jangan. Nggak dapat ilmu yang manfaat nanti. Rugi nanti ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi orang yang wukuf di Arafah, dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. Lu tak balen-balen diteruskan. Nomornya 1154. 1154. Sahih Targhib wa Tarhib 1154. Orang yang sedang wukuf di Arafah. Ayo dibaca, silakan. A dan B dibaca. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Ya. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abidan minan nari min yaumi Arafah. Silakan. Tiada suatu hari yang pada hari itu Allah lebih banyak membebaskan hamba-hamba dari neraka daripada hari Arafah. Mudah-mudahan hari Arafah kemarin yang sudah kita lewati, kita semua nanti di akhirat dibebaskan dari neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Teruskan, lanjut. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihumul malaika fayaqul man arada haula. Silakan. Dan sesungguhnya dia benar-benar mendekat lalu membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Loh, jadi ketika mereka ada di Arafah, atau mungkin kita yang tidak di Arafah, kita pada saat itu puasa Arafah, Allah itu mendekat lalu membangga-banggakan hambanya di hadapan para malaikat. Seraya Allah berfirman, silakan. Di mana dia berfirman. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Silakan. Apa yang diinginkan oleh mereka? Apa yang diinginkan oleh mereka? Isyhadu malaikati anni qad ghafartu lahum. Silakan. Saksikanlah wahai para malaikatku bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Aku ampuni semua mereka. Mereka semua ini aku ampuni. Itulah keutamaannya 9 Zulhijjah hari Arafah. Baik yang wukuf maupun yang tidak
wukuf. Bagi kita kan tidak wukuf karena kita tidak berangkat haji. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, itu ya. Jadi mereka pada saat hari Arafah dibebaskan dari api neraka, dan setiap kita, nama kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Inilah dua orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ketiga dan keempat membutuhkan penjelasan yang panjang. Kami sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, insya Allah. Baik, karena waktunya dan materi juga belum kelar, ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Nah, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.